Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pemrograman terstruktur. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri atas nama Putri Aprilia Utami dengan NPM 2021-02-0026. Saya Alfiana Finandia dengan NPM 2021-02-0006. Kami dari kelas TI 3A, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Handayani Makassar. Baik, adapun materi yang akan kami bahas pada video ini yaitu tentang percabangan if. Baik, untuk pembahasan pertama kita masuk pada definisi percabangan. Percabangan merupakan suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi, di mana pemilihan tersebut didasarkan pada hasil kondisi yang dihasilkan. Dalam bahasa C++, terdapat 2 pernyataan yang digunakan bila dihadapkan pada kasus, yaitu ada 2, if dan switch. Namun, di sini kami hanya membahas tentang percabangan if. Statement atau pernyataan yang terdapat di dalam sebuah blok percabangan akan dieksekusi apabila kondisi yang didefinisikan benar atau true. Dan apabila kondisi yang didefinisikan salah atau false, maka pernyataan di blok lain atau kondisi yang terpenuhi yang akan dijalankan. Adapun poin-poin yang akan kami bahas pada materi percabangan if yaitu yang pertama itu percabangan if satu kondisi, yang kedua percabangan if 2 kondisi, dan yang ketiga percabangan if 3 kondisi atau lebih. Poin yang pertama yaitu percabangan if 1 kondisi. Struktur ini merupakan struktur yang paling sederhana karena hanya melibatkan 1 buah kondisi yang akan diperiksa. Baik, kita masuk dalam bentuk umum percabangan if 1 kondisi. If 1 kondisi ini hanya 1 perintah yang akan dijalankan, di mana jika kondisi tersebut bernilai benar. Selanjutnya kita masuk pada poin kedua, pembahasan percabangan if 2 kondisi. Struktur ini memiliki kompleksan yang lebih tinggi dibandingkan struktur if dengan 1 kondisi. Struktur ini memiliki alternatif pilihan apabila kondisi yang pertama tidak terpenuhi. Berikut bentuk umum if 2 kondisi. Yang pertama, if lalu memasukkan kondisi, lalu memasukkan statement atau perintah yang akan dieksekusi. Dan jika suatu kondisi dapat terpenuhi, maka perintah ini akan dieksekusi. Lalu else, lalu memasukkan statement atau perintah yang akan dieksekusi. Di sini, jika kondisi tidak terpenuhi, maka else ini atau perintah ini akan dieksekusi. Poin yang ketiga, yaitu tentang percabangan if 3 kondisi atau lebih. Struktur if inilah yang paling kompleks dalam penggunaannya, dikarenakan kondisi yang diperiksa lebih dari 2 kondisi. Baik, selanjutnya kita masuk ke bentuk umum pada percabangan if 3 kondisi atau lebih. If kondisi pertama, statement atau perintah yang akan dieksekusi. Else if kondisi kedua, dan statement atau perintah akan dieksekusi. Else if kondisi ketiga, statement atau perintah yang akan dieksekusi. Else statement atau perintah yang akan dieksekusi. Jadi untuk kondisi pertama, jika perintah atau statement kondisi tidak terpenuhi, maka tidak dipindahkan ke kondisi kedua. Jika pada kondisi kedua tidak terpenuhi, maka dipindahkan ke kondisi ketiga. Jika kondisi 1, 2, 3 semuanya dan seterusnya tidak terpenuhi, maka akan dieksekusi pada perintah else. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh percabangan if 1 kondisi. Yang pertama, include your stream, kemudian using namespace std, kemudian memanggil kelas utama atau inmain, di sini saya menggunakan tipe data integer karena tipe data integer ini merupakan tipe data bilangan bulat. Kemudian variabel yang saya gunakan yaitu nilai. Kemudian saya juga menggunakan tipe data string. Tipe data string ini merupakan tipe data yang melebihi dari 1 karakter dan dapat berupa suatu kata atau kalimat. String. Kemudian variabel yang saya gunakan yaitu keterangan. Kemudian kita memanggil cout
untuk menampilkan masukkan nilai. Kemudian cin nilai. Kemudian if jika kondisinya nilai lebih besar atau sama dengan 75, maka keterangan sama dengan lulus. Kemudian kita menampilkan nilai Anda nilai online. Kemudian cout keterangan. Online. Online di sini berfungsi untuk menampilkan baris baru atau enter. Kemudian return 0 agar program kembali ke 0. Baik, inilah contoh programnya. Kemudian kita tampilkan outputnya. Kita save terlebih dahulu. Nama filenya if tunggal. Angka 1. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan hasil output. Run terlebih dahulu program, lalu masukkan nilai. Misal saya masukkan nilai 50, maka keterangan tidak terbaca karena nilainya lebih kurang dari 75. Tetapi jika saya memasukkan nilai lebih dari 75, saya masukkan nilai 80, maka keterangan akan terbaca, yaitu lulus. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk contoh 2.2, yaitu percabangan if dua kondisi. Tadi sudah jelaskan untuk satu kondisi tipe data apa yang dipakai. Saya memakai contoh pada if satu kondisi tadi. Saya tinggal melanjutkan menambahkan else keterangan dengan keterangan silakan tidak lulus. Baik, untuk perbedaan dari if satu kondisi dan dua kondisi, if satu kondisi tadi hanya satu kondisi yang dipakai, dia akan hanya menjalankan sesuai inputan kondisi. Dan di else di dua kondisi dia akan menjalankan jika kondisinya tidak terpenuhi, dia akan tetap menjalankan hasil. Jadi kita compile, masukkan nilai, coba kita masukkan di bawah 75, 50. Nah, maka dia akan tampil seperti if satu kondisi tadi, dia tidak tampil karena hanya satu kondisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
contoh pada percabangan if 3 kondisi atau lebih. atau lebih dari 3 kondisi. Yaitu saya input tipe data integer variabel nilai, kemudian char keterangan. Char di sini merupakan suatu karakter, yaitu hanya satu karakter atau satu huruf. Kemudian saya input cout, masukkan nilai. Cin nilai. Kemudian if kondisi if jika kondisi nilai lebih besar sama dengan 80, maka keterangan sama dengan A. Kondisi yang kedua yaitu else if nilai besar sama dengan 70, maka perintahnya keterangan sama dengan B. Kemudian else if kondisi ketiga yaitu nilai besar sama dengan 50. Keterangan sama dengan C. Kondisi keempat, nilai besar sama dengan 40. Keterangan sama dengan D. Dan terakhir else sama dengan keterangan E. Kemudian kita memanggil cout menampilkan nilai Anda. Nilai n-line, kemudian cout keterangan. Lalu return 0. Baik, kita akan mengcompile dan kita akan run. Nah, inilah hasil outputnya. Jadi pada if 3 kondisi ini, jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka akan dilanjutkan pada else. Nah, jika terpenuhi, dia akan muncul proses tampilannya. Coba kita masukkan untuk nilai 80. Nah, keterangannya itu A. Nah, untuk jika tidak terpenuhi, kita memasukkan nilai yang tidak sesuai pada kondisi, Kurang dari misalnya 30, kurang dari 40. Nah, maka dia akan keterangannya E pada else di sini. Baik, terima kasih. Baik, itulah pembahasan yang sempat kami jelaskan Mengenai materi percabangan if. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.